Majelis Jemaat GPIB Galea Surabaya mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari secara online. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Debbie SW Haryanto Paat, SSI Teol. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita habiskan ibadah kita dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikianlah nats pembimbing kita, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermasmur, ikut serta kita
tetap percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ada kekal selamanya. Terpuji namanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah, Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dengan rasa syukur atas semua yang Kau berikan kepada kami. Kami mengakui akan segala kesalahan yang kami lakukan, sehingga hidup kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sering menyakiti sesama dengan hidup dalam kebencian. Kami sering membuat Engkau terluka melalui perkataan dan perbuatan kami yang jahat. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Bahurilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19, yang menyatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kau
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Kitab Roma 12 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita, kehidupan kita untuk kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari bersatu di dalam doa. Kami tertunduk di hadapan-Mu, membawa seluruh keberadaan hidup kami. Kami bersyukur untuk minggu yang boleh kami jalani karena berkat dan pertolongan Tuhan. Kami boleh ada di minggu ini karena perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Dan sebagai umat yang bersyukur, kami juga memohon akan pertolongan dan perlindungan Tuhan untuk di minggu yang akan kami jalani. Dan biarlah hidup kami seturut dan sekendak dengan Tuhan. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan sungguh-sungguh kami mengerti, sungguh-sungguh kami pahami, dan menjadi kekuatan, penuntun dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Imamat 1, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kitab Imamat 1, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kita akan membaca secara berbalasan. Bapak Ibu akan membaca ayatnya yang genap dan saya akan membaca ayatnya yang ganjil. Imamat 1, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kita mulai. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenakan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu,
harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkan pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia mengundi korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyuruh kayu di atas api itu. Dan mereka harus menaruh potongan-potongan korban itu dan kepala serta lengannya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh iman di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban bakaran api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah masih ada yang pasti dalam hidup kita sekarang ini? Apakah masih ada yang pasti dalam hidup kita? Tidak ada. Cuaca pun kini tidak pasti lagi. Bahkan orang bertanya saat-saat ini, Bapak Ibu, kapan wabah COVID-19 ini berakhir? Apa jawaban kita? Itu pun tidak pasti. Karena apa? Selama kita tidak patuh dan taat dengan anjuran atau pemerintah untuk social distance atau physical distancing, maka akan susah untuk memutuskan mata rantai wabah virus COVID-19. Kita lihat banyak sekali usaha yang dilakukan pemerintah. Surabaya saat ini melakukan PSBB. Dan kita lihat dan saksikan di televisi masih banyak orang yang melanggar aturan-aturan yang disampaikan pemerintah ini. Nah, saudara-saudara, jadi apa yang pasti dalam kehidupan kita saat ini? Yang pasti dalam kehidupan kita saat ini adalah firman Tuhan. Itulah yang pasti dalam kehidupan kita. Dan saat ini firman Tuhan mau menyapa kita, mau mengingatkan kita bahwa dasar yang paling tua di dalam Alkitab adalah tentang pokok memberi. Pembacaan kita saat ini merupakan perintah yang disampaikan Tuhan kepada Musa untuk umat Israel tentang mengumpulkan dan membawa persembahan untuk tiap-tiap rumah tangga umat Tuhan. Dan membawa persembahan ini, persembahan korban, dihubungkan erat dengan satu pengakuan bahwa karena Tuhan yang mengasihi dan karena Tuhan yang memberkati mereka. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Umat Tuhan dididik oleh Tuhan Allah untuk belajar mengembalikan segala hasil kepada Tuhan, dan umat belajar untuk selalu takut akan Tuhan sebagai sumber kehidupan dan keselamatan. Perhatikan pembacaan kita saat ini tentang memberikan persembahan korban. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menarik adalah dalam pembacaan kita adalah Tuhan Allah yang menentukan apa yang harus diperbuat oleh umat Israel supaya peribadahan berlangsung dengan baik, dan umat dituntut melakukannya dalam ketaatan. Dalam pembacaan kita perhatikan dia 2, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jadi memberikan persembahan itu sesuai dengan kemampuan, dan memberikan persembahan itu dari hasil kerja atau usaha sendiri.
Dan kalau kita perhatikan dalam pembacaan kita Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ketiga dan keempat, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Saudara-saudara, memberikan persembahan sesuai dengan kemampuan dari hasil kerja keras atau usaha sendiri. Dan yang terakhir yang disampaikan dalam pembacaan kita adalah memberikan yang terbaik. Bukan sembarangan, seenaknya, semaunya, tapi memberikan yang terbaik, kualitasnya. Di situ dikatakan seekor jantan yang tidak bercela. Berarti kualitasnya yang dituntut oleh Tuhan adalah yang terbaik. Bukan seenaknya, bukan semaunya, bukan sesukanya, tapi yang terbaik. Nah, saudara-saudaraku, dari pembacaan kita ada beberapa hal yang penting untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah dalam hal memberikan persembahan, bukan karena mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, membawa persembahan adalah panggilan hidup yang Tuhan minta dari kita sebagai orang yang beriman, baik dalam susah maupun senang. Tuhan memanggil kita untuk membawa persembahan kepadanya, bahkan pada saat ini, pada masa-masa kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Kesulitan hari ini atau kesulitan saat ini bukanlah waktu untuk kita menahan diri untuk tidak membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita diajak untuk membangun pemikiran dan semangat untuk memberi saat ini, bukan karena kita tidak bisa beribadah bersama, tapi ingatlah bahwa membawa persembahan atau memberikan persembahan itu adalah panggilan iman kita sebagai orang percaya yang bersyukur kepada Tuhan. Karena banyak hal Tuhan sudah nyatakan dan kita sudah alami dan lalui dalam kehidupan kita sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, membawa persembahan atau memberikan persembahan itu adalah panggilan iman kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang bersyukur kepada Tuhan. Karena banyak hal yang sudah kita alami dan lalui bersama Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, syarat mutlak dalam memberi persembahan adalah dilakukan dengan sukarela dan tanpa paksaan. Kita membawa persembahan dengan hati tulus dan penuh syukur. Kalau kita lihat tadi di dalam nats pembimbing kita, nats pembimbing mengarahkan kepada kita, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Nah, ini mau mengatakan kepada kita, ini mau mengingatkan kepada kita, ketika kita membawa atau memberikan persembahan dengan hati tulus dan penuh syukur, kita bersyukur karena masih diberikan kehidupan. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kekuatan. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan pada masa-masa ini. Kita bersyukur karena kita masih bisa berkumpul dengan keluarga. Masih kita bisa beribadah walaupun hanya di rumah kita masing-masing. Persembahan yang kita berikan dengan kejujuran dan ketulusan sesuai dengan berkat yang sudah kita terima. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, itu hanya antara dua orang, antara diri kita dan dengan Tuhan. Majelis tidak tahu, pendeta pun tidak tahu, hanya kita dan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita membawa persembahan, kita diingatkan dalam kejujuran dan ketulusan terhadap diri kita dan juga kepada Tuhan.
Saudara-saudara, yang ketiga, jika sesuatu yang dilakukan dengan benar, maka menjadi benar adanya. Artinya, sesuatu harus berlangsung dengan benar dan tepat supaya menjadi benar. Contoh, kita punya nomor handphone ada 12 angka. Ketika orang lain mau menghubungi kita, maka orang tersebut akan memasukkan terlebih dahulu 12 angka dari nomor handphone kita. Apabila salah saja satu angka dari 12 nomor handphone kita, pasti orang itu tidak akan bisa menghubungi kita. Padahal 11 angkanya sudah benar. Walaupun satu saja yang salah, orang itu tidak bisa menghubungi kita. Hal ini juga Bapak Ibu Saudara, di dalam memberikan persembahan. Persembahan yang dibawa haruslah tepat dan sesuai yang diminta oleh Tuhan dalam pelaksanaannya. Sehingga kalau itu benar dan tepat, maka persembahan itu akan berbau harum di hadapan Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan dalam kehidupan kita saat ini seperti judul lagu sebenarnya. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Tuhan Allah bukan saja meminta persembahan korban kepada kita manusia, tapi Tuhan Allah sendiri telah mempersembahkan putra tunggalnya yaitu Yesus Kristus sebagai korban pendamaian bagi kita. Korban yang tak bercela, korban yang tidak didapatkan dosa. Tapi Yesus mau berkorban bagi kita. Yesus mati dan Yesus bangkit. Dan dalam kebangkitan Kristus itu membuat kita boleh memanggil Tuhan Allah sebagai Bapa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan untuk kita renungkan dan lakukan dalam kehidupan kita saat ini, bahkan juga dalam masa-masa susah sulit karena pandemi virus COVID-19 ini, kita diingatkan bahwa Tuhan Allah memberkati kita di dalam segala usaha yang dikerjakan oleh tangan kita. Dan pertanyaan untuk kita jawab dalam diri kita masing-masing, sudahkah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan Allah kita? Amin. Dalam susah pun senang, dalam segala hal Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah Anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita bersama-sama mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan sikap sempurna. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Tuhan mengingatkan kami di dalam kami memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami juga belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur kami boleh ada sampai saat ini karena Tuhan memperkenankan kami dengan kekuatan kesehatan, dengan segala hal yang kami jalani dan lalui, kami boleh melewatinya karena Tuhan dan bersama Tuhan. Bersama-sama dengan jemaat GPIB Galilea Surabaya, simpatisan, kami bermohon Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Berkati Presiden, Wakil Presiden beserta aparat pemerintahan, para menteri, Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya. Tuhan juga memberkati dalam segala usaha, kerja, perencanaan yang akan dilakukan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan juga menolong dan memampukan. Sehingga kami sebagai warga negara Republik Indonesia, kami bersama-sama dengan para pemimpin bangsa kami, boleh memutus mata rantai virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk TNI Polri, di dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan juga tolong, Tuhan juga berkati, lindungi, jagai, dan pelihara hidup mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, umat muslim yang saat ini menjalani ibadah puasa. Tuhan juga berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, sehingga kami juga belajar menghormati saudara-saudara kami yang sedang menjalankan ibadah mereka, dan mereka juga boleh menjalankan ibadah mereka dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Panglima Armada 2 di tempat ini dan Komandan Lantamal 5. Tuhan juga memberkati dalam segala usaha kerja yang mereka lakukan. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, kekuatan dan kesehatan beserta jajarannya di dalam bahu-membahu di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab mereka mengamankan bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan, suster. Tuhan juga memberkati mereka di dalam usaha dan pengorbanan mereka untuk menjaga, merawat, mengobati saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit, baik di ruang-ruang perawatan maupun di ruang-ruang isolasi. Tuhan memberkati, menolong dan melindungi mereka, menjauhkan mereka dari hal-hal yang jahat. Berkati keluarga yang mereka tinggalkan karena tugas pekerjaan yang harus mereka lakukan. Tuhan jagai, lindungi dan pelihara hidup keluarga mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sakit, baik yang ada di rumah-rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong berkati mereka. Engkaulah tabib agung kami, Engkaulah dokter di atas segala dokter dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Kak Uce Tanah Itu Mesing, Opa Neles Tanah Itu Mesing. Tuhan, bahkan saudara-saudara kami yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu, yang saat ini bermohon untuk kesembuhan dalam kehidupan mereka dari Tuhan. Engkaulah tabib agung kami Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Berkati setiap kami yang saat ini kami boleh mengambil beban, tugas dan tanggung jawab, baik sebagai pendeta, diaken, penatua, pengurus pelayan, Kenam Pelkat, komisi-komisi yang ada,
panitia-panitia yang ada. Tuhan memberkati dan menolong kami. Setiap bagian tubuh kami yang sakit, Tuhan menjamah. Tuhan menyembuhkan kami sehingga kami tetap semangat untuk sembuh, semangat untuk sehat, sehingga kami tetap semangat untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan tolong berkati kami dan saudara-saudara kami yang saat ini sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah-rumah, yang memohon pengasihan Tuhan, memohon kesembuhan dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami ya Tuhan yang bergumul dalam kehidupan mereka. Pergumulan hubungan rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua anak, dalam pergumulan karena pekerjaan yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Masalah sekolah anak-anak kami. Dan banyak hal yang kami gumuli dan kami perjuangkan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong berkati kami, sehingga kami tetap hidup dalam pengharapan dan dalam kepastian bahwa firman-Mu ya dan amin, dan Tuhan selalu menyertai dan memberkati dan menolong kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja-gereja Tuhan yang saat ini. Tuhan berkati, tolong kami Tuhan. Walaupun kami tidak bisa melakukan ibadah bersama-sama di gereja, tapi kami membuka rumah kami untuk kami beribadah sebagai pribadi dan keluarga, memuji dan muliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan menolong kami. Gereja Tuhan GPIB Galilea Surabaya, di mana Tuhan menghadirkan kami di tempat ini. Kami yakin dan percaya ada maksud dan kehendak Tuhan. Bahkan ada maksud dan kehendak Tuhan dalam wabah virus COVID-19 ini, untuk kami tetap senantiasa berdoa dan mendoakan kehidupan saudara-saudara kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati kami. Kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan. Pulihkan bangsa dan negara kami. Pulihkan kondisi kami masing-masing. Karena hanya Tuhanlah yang mampu. Karena Engkaulah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Sebagai manusia kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tak terbatas. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menang. Itu memberikan kepastian kehidupan bagi kami. Memberikan keyakinan bagi kami dalam menjalani hidup ini. Bahkan di dalam masa-masa pandemi ini. Bahwa kami tidak sendiri. Tuhan ada. Tuhan memberkati kami. Dan Tuhan baik bagi kami. Di bangku kami masing-masing. Di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami membawa seluruh pergumulan dan perjuangan kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami manusia. Kami yakin dan percaya, rencana dan kehendak Tuhan indah dan baik dalam kehidupan kami. Badai pasti berlalu, dan kami boleh melewatinya bersama Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita dengarkan kesaksian pujian dari Komisi Muger.
Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 30 ayat 5 yang menyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan bersama berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas persekutuan yang indah ini. Kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini, sehingga boleh berguna dalam pelayanan di jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat, dengarlah amanat pengutusan. Dengan senang dan penuh sukacita kita sudah beribadah. Biarlah kegembiraan dan sukacita kita tetap ada, serta menghayati sepanjang hidup ini, sehingga kita senantiasa dimampukan untuk menjadi pelaku firman dengan perkataan dan perbuatan yang memberkati hidup sesama kita. Akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang tertawa, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah baru kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.